Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Untuk hormat beliau Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, kami hormati pula para jamaah salat maghrib Selakung Jawa Tengah, tak lupa para pendengar radio Dais dimanapun berada. Marilah kita semuanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semuanya kesehatan, kesempatan pada malam hari ini sehingga kita dapat mengikuti kajian kitab Al-Ghoyah wa Taqrib di Selakung Jawa Tengah ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga kita semuanya golongan dari umat beliau dan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat maghrib Selakung Jawa Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadihin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir li walidayya walil mu'minina. Amin. Acara selanjutnya itu kajian kitab Al-Ghoyah wa Taqrib bersama beliau yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalat wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyiral muslimin jamaah pengajian Ba'dal Maghrib Masjid Agung Jawa Tengah rahimakumullah. Baik yang berada di ruang utama sholat atau yang mendengarkan di luar melalui pengeras suara atau yang mendengarkan melalui radio Dais dan radio Gaul, serta siapapun yang nanti mirsani MAJT TV melalui YouTube. Malam hari ini sesungguhnya masih terasa suasana Aid, suasana Lebaran. Tetapi saya yakin bahwa mengisi pengajian ini lebih baik daripada prei. Ya, sambil Lebaran kita mendengarkan pengajian. Mestinya saya membaca kitab Taqriratus Sadidah fil Masail al-Mufidah, tetapi malam hari ini sengaja saya secara khusus ingin bicara hal-hal yang terkait dengan Aid, terkait dengan Syawal, bahwa begitu Ramadan memasuki puncak akhir, datanglah Aid yang disebut dengan Idul Fitri. Itu terjadi tanggal 1 Syawal. 1 Syawal jatuh pada hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sekarang ini sudah hari ke-6.
masyarakat umumnya mengikuti atau mengisi Syawal ini mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 dengan puasa sunnah. Tetapi sebetulnya ada pilihan, bisa memilih tanggal 2 sampai dengan 7, bisa memilih tanggal yang lain, yang penting ada di bulan Syawal. Dan bisa juga puasa 6 hari Syawal ini bersamaan dengan puasa Senin Kemis di bulan Syawal. Kalau orang menjalankan puasa Syawal ini tanggal 2, berarti Kemis sampai dengan tanggal 7, itu artinya semangat luar biasa. Bekas semangat puasa Ramadan kemudian diwujudkan dalam bentuk semangat puasa sunnah. Luar biasa dalam kondisi di mana orang merayakan bodo, merayakan hari raya, kemudian 1 hari berikutnya sudah puasa lagi. Mudah-mudahan yang puasa itu mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis Nabi bahwa barang siapa yang puasa 6 hari sesudah Ramadan maka dia seakan-akan puasa setahun. Di bulan Syawal ini ada beberapa tradisi, ada beberapa kebiasaan. Pertama, dalam rangka menghadapi Syawal itu ada tradisi mudik. Setelah Lebaran, kemudian mereka yang merantau itu balik. Jadi ada tradisi mudik, otomatis kemudian ada tradisi balik. Di tengah-tengah tradisi mudik dan balik ini memunculkan apa yang kita kenal dengan nama halal bihalal. Halal bihalal itu bagian dari tradisi kita umat Islam Indonesia, baik di Indonesia maupun yang tinggal di luar negeri. Bagaimana halal bihalal sebagai tradisi ini, saya ingin uraikan sekilas. Tradisi dalam bahasa dan dalam teori fikih itu disebut dengan al-adatu. Al-adatu, adah atau adat. Istilah lain yang lebih teknis itu disebut dengan al-urf, al-urfu. Al-urfu itu bahasa Arab yang serumpun dengan al-ma'ruf. Kalau kita sering mendengar amar ma'ruf, memerintah melakukan sesuatu yang ma'ruf, artinya ma'ruf itu baik. Arti lain artinya patut, sesuatu yang patut. Al-urf itu sesuatu yang baik, sesuatu yang patut dilestarikan, dilakukan, dikerjakan. Al-urf atau adat itu hidup dalam masyarakat, menjadi kebiasaan. Sesuatu yang biasa itu lalu dirasakan sebagai sesuatu yang mengalir. Sampai-sampai orang awam tuh nggak ngerti kalau itu kebaikan. Kalau yang mengalir itu sesungguhnya berasal dari ajaran agama. Karena sudah biasa.
Uruf itu kebiasaan yang berjalan di masyarakat dan dalam prakteknya ada yang baik, ada yang tidak. Nah, kemudian sebetulnya kalau disebut uruf itu jangan ada uruf itu jelek. Tapi kemudian menjadi salah kaprah. Orang menyebut ada al-uruf as-sahih, uruf yang sahih, dan ada al-uruf al-fasid, uruf yang rusak. Uruf, kebiasaan itu baik, kebiasaan itu terus berputar. Kalau sesuatu itu sudah dinilai baik, ya maka ada kewajiban moral untuk memelihara, menjaga, mentradisikan, merutinkan. Karena sesuatu yang menjadi kebiasaan itu biasanya menjadi ringan, enak gitu loh, ringan, tidak berat. Kalau itu baik, maka kebaikan itu dijalankan dengan ringan. Kalau sesuatu yang baik yang sudah memasyarakat, yang sudah melembaga di masyarakat itu kemudian hilang, maka kebaikan itu berarti menjadi hilang, eman-eman. Banyak hal-hal yang terjadi di masyarakat itu kalau kita telusuri berdasarkan teori uruf ini, apa yang terjadi itu sebetulnya uruf. Apa yang terjadi itu sebetulnya adat. Nah, adat yang baik itu pasti berkorelasi, berhubungan, ada pergeserannya dengan syar'i. Jadi kalau uruf atau tradisi itu urfi, kalau aturan yang datang dari Al-Quran dan hadis itu syar'i. Nah, uruf yang baik yang terjadi di kalangan masyarakat muslim itu umumnya uruf yang berkorelasi atau bersesuaian dengan syar'i. Ya, salah satu contohnya yaitu apa yang kita kenal dengan halal bihalal. Halal bihalal itu masyarakat menyelenggarakan kegiatan tujuannya untuk apa, saling maaf, mohon maaf dan saling memaafkan secara kekeluargaan, gitu. Itu sudah berjalan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad bahkan. Kalau halal bihalal itu dihilangkan, eman-eman. Sayang sekali dan kerugian budaya kalau sampai hilang itu. Sebaliknya kalau diopeni, diteruskan, itu adalah keuntungan budaya. Apa korelasi antara halal bihalal dengan syar'i? Sesungguhnya di dalam aturan syariah kita itu ada yang namanya ajaran silaturahim. Silaturahim itu metuke atau mempertemukan atau menghubungkan kasih sayang. Baik antara seseorang dengan keluarganya, yang jauh, yang dekat, maupun seseorang dengan temannya, bahkan maupun antara seseorang dengan anggota masyarakat. Nah, silaturahim itu terjalin, maka orang hidup itu menjadi nyaman. Karena satu sama lain sayang, satu sama lain hormat.
satu sama lain menghargai, satu sama lain memaklumi. Selanjutnya, satu sama lain membantu, satu sama lain menolong, satu sama lain menanggung. Menanggung penderitaan, menanggung kesulitan. Itu berawal dari ajaran silaturahim. Tidak diketahui secara pasti bagaimana proses dari ajaran silaturahim ini kemudian mewujud menjadi halal bihalal. Ya banyak cerita, banyak pendapat, banyak pemikiran. Tapi yang jelas bahwa dari ajaran silaturahim ke halal bihalal ini dimiliki oleh bangsa Indonesia, belum dimiliki oleh Muslim negeri yang lain. Tapi sekarang sudah mulai tradisi silaturahim halal bihalal ini dikembangkan, ditiru di negeri-negeri Muslim yang lain. Nah, terus saya wangsuli bahwa halal bihalal menika tradisi masyarakat Indonesia. Tradisi masyarakat Indonesia ini sebetulnya mewujudkan atau membuktikan ajaran silaturahim. Kalau sebuah ajaran syara sudah mewujud menjadi tradisi, itu keuntungan luar biasa. Islam ajarannya membudaya. Jadi karena itu kita wajib memelihara tradisi yang sesuai syar'i itu. Jangan ada upaya menghilangkan, apalagi memberi label tradisi itu bid'ah. Wah, ini luar biasa. Luar biasa ruginya dan luar biasa kelirunya. Para jamaah rahimakumullah, kalau sesuatu sudah baik, sudah menjadi tradisi, maka kalau perlu itu dikuatkan, ditingkatkan. Jangan dihilangkan, bahkan jangan dikurangi. Jangan diwawai. Negeri-negeri di barat, negeri maju, niku ngopeni tradisi itu begitu luar biasa hebatnya. Termasuk tradisi kerajaan misalnya. Teng Inggris niku diopeni tenan niku. Di kita itu sudah dianggap alah apa ke. Ini awal dari langkah tidak menghargai budayanya sendiri. Mohon maaf, saya juga agak bertanya-tanya atau bahkan gelo, kecewa. Kalau kebiasaan assalamualaikum bagi masyarakat Indonesia, baik dilakukan oleh Muslim maupun oleh orang non-Muslim, itu sebetulnya ajaran Islam yang mentradisi. Nah, ini kita sebagai orang Islam wajib itu dipelihara. Sementara kecewa sekarang itu kalau assalamualaikum tuh jadi panjang. Terutama kalau acara-acara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan lain sebagainya. Nah, ini tradisi yang sebetulnya sudah kuat, sudah nempel di lisan masyarakat Indonesia, kok ditambah-tambahi. Kita tidak tahu artinya apa itu, jangan-jangan malah kurang baik bagi umat Islam. Saya kagum kuatnya ajaran Islam mentradisi di Indonesia.
Kuatah sangat. Yang mengagumkan itu di daerah asal saya, di Cirebon itu, nyuwun sewu orang-orang Cina. Niku agamanya kan buatan Muslim, katahipun. Tapi mereka biasa mengucapkan ucapan-ucapan tradisinya orang Islam. Kok nanti sore kita main badminton ya? Ya insya Allah. Kulo kok menu insya Allah itu. Ya kok sehat kok. Alhamdulillah. Ini artinya bahwa ajaran Islam itu membudaya, kuat. Itu jangan kemudian dianggap enteng. Itu hebatnya pembawa Islam menerapkan ajaran Islam sampai orang yang nggak ngerti Islam ikut. Nah, ini kita harus sadar bahwa ada beberapa kesalahan kita di mana kita menganggap tradisi-tradisi itu sesuatu yang tidak berarti atau bahkan kadang-kadang kita anggap sepele. Padahal itu besar. Besar maknanya. Tradisi itu ada tradisi dalam bentuk ucapan. Wonten tradisi dalam bentuk perbuatan. Wonten tradisi ingkang dalam bentuk pakaian. Tradisi. Islam datang dulu itu tidak menghapus tradisi. Tradisi bangsa Arab sebelum Islam itu banyak yang kemudian awet terbawa oleh kehidupan Islam dalam masyarakat Muslim. Contohnya pun nopo pakaian. Pakaian wong Arab niku tradisi Arab, oleh Islam nggak dihapus. Nabi waktu masih muda, masih remaja pernah melakukan bisnis dengan Siti Khadijah, bosipun, dalam bentuk mudharabah. Jadi yang punya barang Khadijah, yang menjualkan Muhammad, dijual di luar negeri bahkan. Pulang menyampaikan hasil dagangannya, menyampaikan hasil labanya. Kemudian Muhammad diberi bagian dari laba itu. Sekarang itu namanya mudharabah. Ada lagi sistem akad dulu pesan barang, nanti bayar kalau sudah dikirim. Itu juga tradisi yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Kan Islam datang dengan syariatnya itu kan setelah Muhammad menjadi Rasul. Dalam usia beliau 40 tahun. Sebelum itu berarti pra-Islam. Kata contoh tradisi-tradisi yang diawetkan dalam masa Islam. Kenapa? Karena bernilai baik. Ini kuncinya ini. Tradisi yang bernilai baik diopeni, diteruskan. Kenapa tidak meneruskan tradisi yang baik itu, enggak bikin tradisi baru aja? Karena sesuatu yang sudah tradisi itu enak dijalankan, enteng dilakukan. Kalau sesuatu yang baru, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang merasa ingin, ada yang berat, dan sebagainya. Tapi apa yang sudah menjadi tradisi itu, kalau kemudian disuruh, diperintah, gampang. Panjenengan tradisinya kalau ke masjid pakai sarung. Kalau kemudian, Mas kalau ke masjid pakai sarung, ya enteng, biasa. Pak, nek teng masjid niku saya nggih ngangge peci, ngangge tutup kepala.
ya enteng karena sudah biasa. Tapi bagi orang yang tidak biasa, diperintah sesuatu yang baru, itu rasanya biasanya ada yang berat, ada yang tidak. Nah, menika terus syawalan, lalu kemudian halal bihalal, menika ruhipun adalah silaturahim dari ajaran agama kita. Nah, kemudian dalam perkembangannya karena kehidupan itu terus berjalan, akhirnya ada uruf yang sahih, ada uruf yang fasid. Kalau sampun kula aturaken. Uruf ingkang sahih niku uruf ingkang sae, ingkang diakui, ingkang perlu dipun pelihara. Kriterianipun pripun? Kriterianipun, ukuranipun. Pespindah uruf niku disebut sahih menawi uruf niku tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan hadis. Cocok. Ingkang kaping kali tidak menghilangkan kemaslahatan. Jadi sesuatu yang menjadi kebiasaan itu biasanya maslahat bagi masyarakat. Oleh karena itu maka sesuatu itu menjadi uruf kalau itu nyata maslahat. Jangan sampai orang mengklaim ini kebiasaan tapi maslahatnya hilang. Maslahatipun malah mboten enten. Jadi yang namanya uruf itu harus membawa maslahat. Kita urufnya pakai sarung, maslahatnya nopo? Nah, nek pakai sarung kan gampil untuk gerakan-gerakan sholat, gerakan-gerakan mengambil air wudhu. Niku maslahatipun. Jangan sampai dirubah dengan sesuatu yang maslahatnya justru sulit. Orang pakai celana ketat banget, begitu mau wudhu angel. Tidak kudu dicopot celananya. Yang ketiga, kriteria ini pun tidak membawa madorot, kebalikan dari tidak hilangnya maslahat, tidak membawa madorot. Jangan sampai ada suatu kebiasaan, tetapi akhirnya justru merepotkan, akhirnya membahayakan bahkan. Lalu ada tambahan lagi, sebagai penguat kriteria gitu, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib. Jangan sampai uruf itu barang haram jadi halal, barang halal jadi haram. Nah, nek mboten sesuai kalian kriteria menika, yaitu disebut uruf fasid. Nah, di antaranya yang paling cetong bertentangan dengan syara. Di masyarakat kota kadang wonten ngeten tradisi lek-lekan. Kalau ada kematian, lek-lekan niku janipun kan ya takziah, memberikan hiburan kepada keluarga yang duka. Lek-lekan yang paling baik itu ya seperti yang sudah dituntun oleh ulama kita. Kita mengadakan tahlilan, mendoakan almarhum, almarhumah, mendoakan keluarga yang sedang tertimpa musibah. Tapi kemudian lek-lekan itu diisi dengan sesuatu yang buruk. Jadi supaya kuat lek-lekan, ngibur tuan rumah musibah ini, lalu kemudian keplek. Nah ini, lek-lekan nganggo keplek. Niku tradisi sing fasid niku. Jadi kalau orang menganggap, loh ini sudah kebiasaan apa? Lah tapi kebiasaan itu kebiasaan sing boten sae. Ampun dilakukan, ampun diteruske. Nah, logikanipun dos pundi? Nek kebiasaan niku kok kemudian perlu dilestarikan. Kalau kebiasaan itu sesuatu yang bermanfaat, lalu diuri-uri.
Wonten setunggal hadis ma ra'ahul muslimuna hasanan, ma ra'ahu, ma apa saja ra'ahu yang dinilai oleh al-muslimuna orang muslim pada umumnya hasanan itu baik, fahuwa indallahi hasanun, maka itu menurut Allah juga baik. Apa yang dianggap baik oleh kebanyakan orang muslim itu insya Allah baik menurut Allah. Nah, tradisi ini kan ngoten, sesuatu yang ada di masyarakat dianggap baik oleh masyarakat. Sa'wangsulipun wa maro'ahul muslimuna sayyi'an, apa saja yang dipandang oleh orang muslim pada umumnya itu jelek, fahuwa indallahi sayyi'un, maka itu menurut Allah ya jelek. Makatan Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar pengaosan ba'dal maghrib, sepindah malih suasana Syawal, kita menguatkan tradisi Syawal, yaitu tradisi Idul Fitri, tradisi halal bihalal, tradisi Syawalan, karena semua itu insya Allah baik. Jangan sampai tradisi ini dirusak, dihilangkan, dicampur-campur dengan tradisi-tradisi sing boten sae. Jangan sampai. Agar kita hidup ini selalu mendapatkan pahala dari Allah dalam rangka menjalankan tradisi itu. Makatan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.